Anda kembali di Anyus Siang pemirsa, seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega menjual anak kandungnya yang masih bayi seharga 15 juta rupiah. Ya, aksi ini digagalkan ibu korban yang bertemu dengan pembeli dan mengambil kembali bayinya. Inilah video amatir saat dua wanita pelaku perdagangan anak diamankan polisi di Jalan Niram, Pasar Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi harus susah payah membawa pelaku ke mobil lantaran banyaknya warga yang emosi dan hendak menghakimi pelaku. Sebelumnya, seorang ibu hendak mengambil bayinya yang awalnya diduga diculik namun ternyata dijual suaminya dan dibeli pelaku seharga 15 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka pada 2 wanita yang membeli bayi dan ayah kandung korban. Bayi berusia 11 bulan itu dijual ayah kandungnya lewat media sosial. Ibu korban yang mengetahui perbuatan tercela suaminya itu langsung menemui pembeli hingga perdagangan bayi ini akhirnya terbongkar. Kemudian orang tuanya tersebut memposting di Facebook bahwa anak tersebut butuh ibu asuh. Kemudian postingan tersebut disambut oleh tersangka berinisial NJH. Kemudian tersangka NJH mengatakan kepada tersangka AHBS untuk melakukan pertemuan dengan orang tuanya tersebut. Kemudian terjadilah transaksi sejumlah uang kurang lebih 15 juta rupiah. Motifnya sementara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan ekonomi. Ekonomi. 2 tersangka pembeli bayi kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara polisi kini memburu ayah yang tega menjual anak kandungnya yang masih bayi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu diterjang banjir bandang dan tanah longsor masih terisolir hingga saat ini. Ya, warga di Kecamatan Latimojong pun harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk membawa anak mereka yang sakit. Ya. Sejumlah pengungsi asal Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu terpaksa menempuh perjalanan puluhan kilometer dengan melewati hutan dan bekas longsor. Medan berliku dan berbahaya harus dilewati demi mendapat layanan kesehatan dan kebutuhan logistik untuk bertahan hidup. Dengan mengandalkan stok makanan yang terbatas, warga bertaruh nyawa sambil membawa anak dan keluarga yang sakit. Para personel TNI pun membantu dan mengerahkan warga melewati hutan agar tidak tersesat. Derasnya arus sungai diterjang dengan menggunakan seutas tali tambang. Warga di 12 desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu bertahan hidup dengan penuh keterbatasan. Mereka hidup tanpa listrik dan jaringan seluler sejak banjir bandang dan longsor terjadi pada Jumat 3 Mei lalu. Isak tangis pun pecah saat sejumlah korban banjir dan longsor akhirnya bertemu dengan sanak keluarganya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena atas bantuan bapak-bapak ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sudah berapa lama menunggu pihak keluarganya, Bu? Sudah 6 hari. Menunggu di sini, bahkan di Belopa menunggu. Setiap ada helikopter mau berangkat di situ menunggu. Ada rasa khawatiran nggak, Bu, ya? Banyak sekali. Pokoknya malam tidak tidur, makan tidak dirasa karena ini keluarga dipikirkan di atas. Tidak ada pikiran lain selain keluarga di atas. Mudah-mudahan kesan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Usai bertemu keluarga mereka, warga korban banjir dan longsor pun menjalani pemeriksaan medis. Sejumlah warga yang membutuhkan perawatan dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa hal yang sudah bisa ditembus. Salah satunya salah satu desa warga Latimojong yang kita bisa evakuasi, ini kita di belakang ini ibunya, karena mereka di sana terisolir sehingga atas permintaan dari mereka yang pertama mereka ingin bergabung dengan keluarganya yang ada di Desa Bajau. Pembukaan akses jalur darat terus dikebut oleh pemerintah dengan menerjunkan 4 unit alat berat. Banyaknya titik longsor dan terputusnya akses jalan hingga cuaca yang buruk menjadi kendala utama. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, hingga kini kondisi warga korban banjir bandang dan juga longsor di Luwu juga masih mengkhawatirkan. Banyak warga yang masih terisolir dan kesulitan untuk dievakuasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban banjir bandang dan longsor sudah ada rekan kami Nasruddin Rubak yang saat ini berada di posko induk BPBD Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang rekan Nasruddin. Selamat siang Pram dan Aulia yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, rekan Nasruddin, bagaimana kondisi warga di sana saat ini? Apakah semua sudah berhasil dievakuasi? Ya, saat ini kami tengah berada di posko induk Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia yang berpusat di Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dan lokasi kami berada saat ini merupakan salah satu titik yang menjadi fokus atau lokasi untuk evakuasi para korban yang berasal dari wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu ini. Dan tadi memang pesawat dari Polri masih melakukan evakuasi. Dan dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 6 desa yang berhasil dijangkau oleh tim yang berada di lapangan. Namun kali ini ke-6 desa ini hanya mampu dijangkau menggunakan roda 2 dan berjalan kaki. Ke-6 desa yang bisa dijangkau melalui akses darat ini masing-masing Desa Pajang, Desa Ulu Salu, Boneposi, Buntu Sarek, Desa Kadundung, dan Tolajus. Kemudian ada 5 desa yang berada di Kecamatan Latimojong hingga saat ini sama sekali belum bisa diakses melalui jalur darat, yakni Desa Latimojong, kemudian Desa Lambanan, Desa Tibusan, Desa Tabang, Desa Tobaru. Dan masih ada salah satu desa yang berada di Suli Barat yang belum bisa diakses, yakni Desa Peringan. Namun hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi. Pihak TNI yang menggunakan heli Karaka dan MiG-17 dan juga pesawat dari Polda Sulsel, pesawat heli dari Polda Sulsel masih terus melakukan upaya untuk mendistribusikan logistik yang berada di posko induk Pram dan juga Aulia. Baik, Nasruddin, untuk desa yang belum bisa diakses tersebut, kira-kira apa kendalanya? Ya, untuk ke-5 desa, maksud kami ke-6 desa termasuk di Suli Barat ini yang belum diakses, memang akses jalan ke sana masih tertutup oleh material longsor dan maksud kami material dari bekas longsoran dan juga ada beberapa titik jembatan yang kini sama sekali belum bisa dilalui karena akses jembatan tersebut kini sudah hanyut terbawa oleh aliran sungai. Dan upaya untuk mendistribusikan logistik ke sana oleh pihak TNI, mereka menggunakan tali tambang untuk menyeberang sungai. Dan yang dipastikan bahwa ke 6 desa yang terisolir ini, upaya dari pihak TNI, Polri, dan juga BPBD setempat dan juga tim-tim relawan lainnya akan memastikan untuk memenuhi kebutuhan warga yang di sana, Pram dan Aulia. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Nasruddin Rubak. Tetap waspada dan selamat bertugas kembali.